Shalom saudaraku sekalian. Saudaraku, hari ini kita memasuki minggu yang keempat atau minggu yang terakhir dalam masa Advent kita. Dan minggu yang keempat dalam masa Advent adalah minggu di mana kita bicara tentang peace atau damai. Mari hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama 26 sampai dengan yang ke-38, saya mengajak kita untuk memperhatikan setiap bagian dari ayat ini. Saya bacakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulannya ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, banyak orang dari kalangan non-Kristen atau dari kalangan orang-orang yang tidak beragama seringkali melihat dan menyebut kekristenan sebagai sebuah agama yang memiliki sebuah iman yang buta. Sebuah kepercayaan yang hanya berpatokan kepada pokoknya percaya saja, pokoknya beriman dan lain sebagainya. Sekalipun itu mungkin berlawanan dengan realitas yang terjadi. Ketika bicara tentang Natal, maka tidak jarang orang mengatakan, yang penting damai, sukacita, apapun realitasnya. Berlawanan dengan realitas, yang penting damai. Tetapi ketika kita memperhatikan dan belajar dari ayat yang kita baca, kita melihat bahwasanya Maria mendapati sebuah imannya, belajar tentang imannya, bukan dengan cara demikian. Maria tidak mengatakan ketika dia didatangi oleh seorang malaikat, dia tidak berespon dengan mengatakan, "Wow, ini keren sekali, ini suatu hal yang luar biasa, ada malaikat yang datang ngobrol sama aku akan langsung percaya." No, bukan itu yang keluar dari mulut Maria. Ayat yang kita baca tadi justru mengatakan, dia terkejut dan kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya. It troubled and wonder. Di dalam bahasa aslinya, ayat ini memakai sebuah kata yang berarti to make an audit. Ini bahasa akuntansi, ini istilah akuntansi yang berarti menimbang, memperkirakan, memperhitungkan secara rasional. Jadi ketika malaikat didatangi oleh malaikat itu, dia mempertimbangkan itu secara rasional. Apa yang sedang terjadi sebenarnya di sini? Apakah dia sedang melihat malaikat sungguhan, ataukah ini sebuah halusinasi? Atau apa yang sedang dia sampaikan kepadaku? Ini apa maksudnya segala peristiwa ini? Kita di zaman modern mungkin kita berasumsi bahwasanya hal-hal yang supranatural itu tidak terlalu valid. Kita diajari dalam sebuah pemikiran modern bahwasanya kita tidak percaya kepada hal-hal yang supranatural, adanya hantu, adanya kuasa-kuasa supranatural dan sebagainya. Kita tidak begitu mudah untuk percaya hal tersebut. Tetapi bagi Maria, di dalam konteks Yahudi zaman itu pun, Maria juga percaya bahwasanya Allah itu tidak mungkin jadi manusia. Jadi sebenarnya kendalanya itu sama. Ada sebuah rintangan penghalang yang sama, yang menjadikan orang bisa skeptis, orang tidak bisa langsung percaya. Bahkan Maria saat itu pun tidak langsung percaya. Ada sebuah keskeptisan, ketidakpercayaan yang ada dalam dirinya.
Mungkin ketika kita membaca kisahnya tentang Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis yang juga menerima kabar serupa, Zakaria pun juga skeptis, Zakaria pun juga tidak langsung percaya. Tetapi apa bedanya di sini ketika Zakaria dikatakan dia menerima hukuman Tuhan, dia tidak bisa berkata-kata untuk sekian waktu, sedangkan Maria mengalami sebuah ketidakpercayaan juga, skeptis juga, tetapi tidak ada hukuman Tuhan yang dia terima. Saudaraku, kita bisa melihat bahwasanya apa yang dialami oleh Zakaria itu adalah sebuah ketidakpercayaan yang close mind. Dia tidak percaya dan sungguh-sungguh menutup segala kemungkinan akan sesuatu itu terjadi. Tetapi Maria berbeda. Ketika dia ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya, sebuah ketidakpercayaan, sebuah sikap skeptis, dia open mind. Dia terbuka untuk jawaban yang akan disampaikan kepadanya, segala kemungkinan yang ada. Dan itulah kenapa ketika malaikat itu berkata-kata, malaikat menyampaikan kabar tentang kedatangan Sang Mesias itu di dalam rahimnya, Maria kemudian bertanya lebih lanjut, bagaimanakah mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Maria kemudian sekalipun merasa ini tidak rasional, ini sebuah hal yang mustahil, tetapi itu tidak menghentikan dia untuk berbincang terus. Justru dia berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bagaimana mungkin? Apa penjelasannya? Dan kemudian malaikat itu menceritakan atau menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Apakah jawaban malaikat itu dapat diterima dengan jelas? Dalam artian langsung clear, 100% Maria dapat memahami itu semua? Saya yakin tidak. Maria tidak langsung mengatakan ketika malaikat menjelaskan dan kemudian oke, aku ngerti sekarang. Kemudian aku tahu ini sebuah rencana yang indah dan aku excited untuk masuk dalam rencana ini. No. Maria tidak mengatakan demikian. Mungkin juga dia tetap mengalami sebuah kebingungan. It doesn't make sense at all. Ini tidak masuk akal di dalam dirinya. Dia nggak bisa mengerti secara sempurna. Tetapi yang dia lakukan adalah simply taat. Simply taat, dan bahkan dia bisa bersukacita dengan mengatakan, aku ini hamba Allah. Saya percaya ketika dia mengatakan, aku ini hamba Allah, jadilah padaku sesuai perkataanmu. Ini sebuah kalimat yang muncul bukan karena sebuah keterpaksaan. Bukan karena ya udahlah, nggak ada pilihan lain, mungkin yang ngomong Tuhan, malaikat, ya sudah, aku terpaksa ya terima. Saya yakin bukan demikian, tetapi sebuah respon yang keluar justru ketika dia menyadari sebuah realitas yang tertinggi, yaitu Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Pemilik hidupnya. Dan Allah itu adalah Allah yang berhak untuk mendapatkan seluruh hidupnya, termasuk seluruh pelayanannya. Maka sekalipun Maria tahu persis apa yang akan dia hadapi ke depannya ketika dia mengambil bagian itu, dia akan mengalami masa-masa sulit tentu saja di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan sosialnya akan ada masa-masa sulit, tetapi hal itu pun tidak menyurutkan iman dia. Apapun yang terjadi, sekalipun aku akan mengalami sebuah perkara yang sulit, bahkan nyawaku akan terancam di sana, tetapi ketika Tuhan yang menginginkan hal itu, Tuhan Sang Pemilik hidupku yang menginginkan hal itu, maka aku taat. Sekalipun aku nggak ngerti. Saudara, mungkin kita mengingat kisahnya Abraham yang juga kurang lebih sama. Ketika Tuhan berkata-kata kepada Abraham, pergilah ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mungkin bertanya-tanya, di mana tempatnya Tuhan? Tapi Tuhan tidak memberikan sebuah keterangan jelas, bukan? Berjalan saja, jalan saja, nanti akan aku tunjukkan kepadamu mana tempatnya. Saudaraku, Natal ini pun juga sebuah momen di mana kita tidak diajar untuk memiliki sebuah iman yang buta. Natal bukan berarti kita itu diajak untuk mengimani sebuah iman yang buta, yang bahkan berlawanan dengan sebuah realitas, yang menyangkali realitas. Yang penting damai, yang penting sukacita, yang penting kita mengalami sebuah perasaan nyaman di dalam diri kita. Sejenak kita mengabaikan realitas pandemi kita, sejenak kita mengabaikan kesusahan hidup kita, ayo kita damai. No. Natal tidak mengajak kita untuk kemudian menyangkali realitas yang seperti itu. Natal tidak mengajak kita untuk melarikan diri dari realitas seperti itu dan kemudian mengimani sesuatu hal yang sama sekali berbeda. Tidak. Justru sama seperti Maria, kita diajak untuk berespon dengan pengakuan kita bahwasanya itu semua mungkin tidak masuk akal.
Sama seperti Maria, kita diajak untuk berespon dengan akal pikiran kita, dengan akal budi kita, mempertimbangkan sungguh-sungguh kenapa Natal itu bisa damai. Mari kita pikirkan dengan sebuah akal budi yang sungguh-sungguh. Dan sama seperti Maria, kesimpulan yang akan kita dapatkan itu pun juga didapat sepenuhnya sadar akan realita, tidak menyangkali realita. Dan sama seperti Maria juga, kita diajar untuk taat, simply taat, sekalipun kita nggak ngerti. Aku ini hamba Allah, Allah yang berhak atas hidupku, Allah yang berhak sepenuhnya atas semua yang aku punya, maka aku ini alatnya Tuhan. Sekalipun aku nggak paham, sekalipun aku nggak ngerti apa yang terjadi dalam realitas kehidupanku, sekalipun perjalanan ini nampaknya aku tidak akan paham sepenuhnya, tetapi karena Tuhan yang tahu segala sesuatu, maka aku akan taat. Sekalipun aku nggak paham, tapi aku percaya Tuhan tahu yang Dia lakukan. Tuhan tahu yang Dia lakukan. Saya percaya itu pun juga yang dialami oleh Maria, yang nggak bisa paham sepenuhnya apa yang dikatakan malaikat. Penjelasan itu tidak make sense tetap di dalam pikirannya, aku nggak bisa paham. Tetapi karena itu Tuhan yang ngomong dan Tuhan tahu apa yang Dia lakukan, maka aku percaya, aku taat, aku ikut rancangan itu apapun yang terjadi. Apakah kita juga bisa mengimani yang demikian ketika Natal ini kita hadapi dengan suasana yang berbeda? Kita mungkin nggak bisa paham apa yang terjadi. Realitas kehidupan kita begitu rumit menurut kita. Ada banyak misteri di sekitar kita, tetapi sekalipun kita nggak paham, kita percaya Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dan ketika Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu, maka itulah yang terbaik. Dan kita taat. Kita percaya kita tetap memiliki damai di sana ketika kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya berdoa itu juga yang ada dalam diri setiap kita masing-masing. Kita nggak paham sepenuhnya, tetapi biarlah kita memiliki damai karena kita tahu Allah yang bekerja di atas segala sesuatu. Dia paham betul apa yang Dia lakukan. Dia tahu apa yang Dia lakukan, dan itu lebih daripada cukup untuk membuat kita damai. Selamat menyongsong Natal. Kiranya damai Allah menyertai setiap kita. Soli Deo Gloria.